Oke. Halo guys, welcome back to my channel. Kedekatan gak sih ini? Itu kalau jauh HP aku tuh bakalan jatuh. Oke. Welcome back to my channel. Dan kali ini aku nggak seperti biasanya. Maybe aku kemarin-kemarin sharing tentang how to and other, but now I want to share with you about 5 recommendation application that I use for learn English. Especially I just learn by myself, like otodidak gitu loh guys. Dan aku harap ini membantu kalian, karena sebenarnya aku bakalan cerita dikit nih. Sebelumnya aku tuh benci banget sama bahasa Inggris, dan I've been lowest score in my class. Aku dapat skor paling terendah, skor bahasa Inggris terendah please. Sekarang handphone aku tuh suka nge-lag, sorry. Dan tuh kan sampai lupa. Dan karena saking aku nggak sukanya, dulu kan di Indonesia tuh kalau kita ujian ada ujian bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, sama yang kita pilih. Nah kemarin aku pilihnya tuh kimia. Yang bahasa Indonesia, matematika, kimia aku tuh belajar seperti ujian gitu loh, mati-matian, gak sih mati-matian, tapi kayak aku belajar mempersiapkan untuk ujian tersebut. Tapi bahasa Inggris sedikit pun gak aku sentuh, sama sekali gak aku pelajari, karena aku tahu aku tuh dasarnya aja udah lemah gitu loh. Terus yang aku pelajari itu apa? Dan dulu aku tuh gak punya interesting for learn English. Nggak tahu kenapa aku nggak tertarik sama budayanya, aku nggak tertarik sama lagu-lagunya, aku nggak tertarik sama, oh ya aku tahu alasannya, karena dulu aku tuh denger bahasa Inggris tuh kayak kumur-kumur gitu loh, kayak kayak yang membuat aku, apaan sih ini bahasa Inggris, dia niat ngomong atau enggak. Tapi sekarang aku seperti falling in love with English, that aku pengen I want to talk with English, I want to sing with English. Dan nggak tahu kenapa, oh ya mungkin karena lingkungan yang membentuk, kayak apa ya, terpaksa oleh lingkungan. Karena aku punya beberapa target, I have some goals, dan rahasia sih sebenarnya, tapi aku salah satunya aku tuh bakalan ikut tes bahasa Inggris, dan hopefully I can pass the test. Dan doain aku ya guys. Oke, langsung aja kita masuk ke the first application that I recommendation for you guys. This application is Halo. Oke, sebelumnya aku juga pengen klaim kalau aku tuh enggak yang keren di bahasa Inggris, karena sebenarnya ini bener, aku mungkin belajar bahasa Inggris yang beneran belajar bahasa Inggris, bukan dari sekolah ya. Kalau di sekolah aku tuh kayak nggak peduli bahasa Inggris. Dan sekarang aku beneran belajar bahasa Inggris tuh sekitar 1 bulan. Dan aku ngerasa bahwa progres aku tuh cukup cepat gitu loh. Dan aku nggak tahu ini karena aplikasi ini, beberapa aplikasi ini, atau kegigihan, tapi karena aku kan otodidak gitu, dan aku ngerasa aplikasi yang aku rekomendasi buat kalian ini sangat membantu. Oke, langsung aja. Di aplikasi Halo ini kita tuh bisa berbicara sama orang, dan ini lebih ke speaking ya guys. Ya udah, langsung aja tonton aplikasinya. Langsung aja tonton videonya. Nah guys, ini kira-kira gambaran dari aplikasi Halo. BTW maaf kalau ngomongnya tuh agak berbalikan lagi, gila sakit. Oke, nah di sini tuh ada menu home ya, yang ini kelihatan nggak sih kalau aku pencet? Nah ini kayak ada tentang orang-orang yang live, ada yang teachers di sini sama students. Terus di sini kita bisa cari kayak orang atau siapa sih yang mau kamu cari. Ini aku buka cari teman aku kemarin. Terus di sini, nah kita bisa cari partner buat ngomong bahasa Inggris. Dan di sini yang ini, nah ini nunjukin level bahasa Inggris kita tuh di mana sih. Kalau kita pertama banget menggunakan aplikasi ini, levelnya tuh bakalan dari sini. Nah ini bakalan nggak berubah, bukan tergantung dari kamu banyak ngomong sama orang atau gimana. Berubahnya kalau kamu ambil tes di sini. Nah ini aku belum bisa ngambil tes lagi karena udah ngambil tes, jadi masih nunggu 2 hari lagi.
Terus di sini itu ada pesan, yang menu yang ini aku nggak mau buka. Terus yang ini ada apa sih namanya, akun kita sendiri. Oke gitu sih. Coba sekarang kita find partner. Agak lama ya guys. Ini Robin. Oke, mohon maaf Robin, gue bakal skip. Mohon maaf. Oke, kita coba. Semoga ini baik ya. Okay, hello, how are you? You can call me Intan, and your name again, you, Tia? Oh, how old are you? Wow, so cute. 20 years old? Yeah. I'm from Indonesia? Yeah, you're from India, right? Which part of- Yeah, go ahead. Maybe about 7 p.m. Is that right? Okay. And Indonesia is about 6 p.m. Oh, okay. Are you studying at junior high school? Okay. Nah oke, jadi itulah kira-kira penggunaan aplikasi Halo. Tapi sayang banget, sebenarnya di aplikasi itu yang aku bicarain sama dia itu adalah anak umur 13 tahun. Dia cute girls, pintar banget guys, bahasa Inggrisnya juga bagus. Tapi aku tuh kan baru pertama nih nge-record kalau aku tuh ngomong sama orang di aplikasi itu, ternyata suara orangnya tuh nggak ke-record gitu loh. Aku nggak tahu, aku baru tahu pas udah merekam, pas udah mau diedit gitu. Padahal ini kan aku belum ngedit ya. Pokoknya pas aku ngeliat videonya gitu deh. Nah kita bakal move ke next application. The second application is Cake. Ya karena aku pikir aplikasi ini udah banyak banget diketahui sama orang, dan di Play Store juga udah banyak yang mengunduhnya. Langsung aja kita masuk ke. Oke guys, sekarang kita bakalan ke aplikasi Cake. Karena di sini aku rasa udah banyak banget yang nge-reviewin. Kita bisa lihat di sini aja sih. Di sini ada beranda, terus nanti kita di sini aja. Di hari ini kita bisa milih nih. Bisa milih kayak mana sih mau kita pilih. Pokoknya kita bisa milih. Di sini ada kelas. Oke, ini berbayar kadang gitu loh. Di sini ada buat speed. Nanti ada percakapan. Kita tuh bisa ngulangin speednya gitu loh. Kita bisa speaking. Dan di sini ada level, pemula, menengah, lanjutan. Di sini ada review, kayak ada beberapa kata yang udah kita pelajari, yang udah kita bisa simpan gitu. Tapi karena aku nggak premium tuh, kalau nggak salah cuma terbatas ini nih, sekitar 20-an. Terus di sini ada profile, ya itu nggak terlalu itu. Sekarang kita coba untuk mempelajari satu video. Kita coba deh mulai. Oke, yang ini. Kita pilih yang ini guys. Terus ini dalamnya kita matiin aja. Kalau aku pertama, aku nggak mau pakai apa-apa. Hey Mom, what are you doing? Stop bothering me. Stop bothering me about the 10 minutes. Oh, you know UBC offers students a free subscription to Office 360. Terus kita bisa nih pakai gini, mau pakai semua subtitle atau cuma Inggris doang atau cuma bahasa Indonesia doang. Alright. Terus yang First, it's a free terus kita ini artinya. Terus kita nih kita bakalan ngulangin kata-kata yang kita coba ya. Stop bothering me. Oke, makasih, dapat 1 bintang deh. Nah, ntar kita tuh bisa sama yang lain juga yang kayak kata maknanya itu bersama, tapi itu kan beda-beda gitu loh. Dan aku suka di sini nih kayak wow, banyak banget gitu loh pilihannya. Oke. Oke, aplikasi ini sangat membantu sih bagi aku, kayak untuk new phrases, kita belajar tentang frasa-frasa baru atau idiom-idiom baru, atau gimana sih cara untuk mengungkapkan ini, atau biasanya kalau kita artikan lain tapi ternyata maksudnya. Dan ini sangat membantu sih, apalagi ketika aku merasain kayak aku lagi males mau belajar, karena ini dilengkapi sama video dan aku juga bisa ngulangin untuk bicara. Aku kan bisa speak di situ, dan aku pikir itu sangat membantu banget untuk enhance your English. Dan ini third application, aku masukin Quora ketiga karena Quora ini selain kita bisa belajar bahasa Inggris, dia tuh juga menambah wawasan. Oke guys, sekarang kita ke aplikasi Quora. Ya emang, jadi harus bersabar.
Ini ujian, oke. Nih sekarang kalian bisa lihat kan yang ini. Kok nggak mau ke bawah? Sebentar ya guys. Oke. Dan ada yang ini ID AR. Ini maksudnya Indonesia. Kita buka yang Indonesia dulu. Pas pertama banget aku gunain aplikasi ini, aku pakai yang bahasa Indonesia. Ya, yang punya pet. Harus bersabar, ini ujian. Must be faster. Oke guys. Ini dari sini aja kita udah bisa lihat ya. Ini beranda, kalau tadi tuh home. Nih kayak ada pertanyaan terus jawaban gitu loh. Dan aku rekomendasi ini sih kalau untuk aplikasi ini untuk menambah wawasan gitu. Kayak gini. Terus kayak gini. Tapi kita juga apa sih kayak harus ngefilter gitu loh jawaban-jawaban orang. Nah, kalau ini kan gunain bahasa Indonesia ya. Sebelumnya aplikasi ini tuh juga menyesuaikan gitu loh sama kita kesukaannya apa. Dan sebelum kita kayak masuk ke menu home itu nanti tuh kayak ada pilihan kita tuh interestnya kemana, entah ke sains atau apa gitu. Nanti tuh yang bakalan muncul tuh banyaknya sains dan sebagainya. Kebetulan awalnya tuh aku isi sains, tapi aku suka screenshot ini dan sebagainya. Akhirnya aku kebanyakan yang kayak gitu guys. Nah kalau ini yang bahasa Inggrisnya. Nah kalian belajar bahasa Inggris gitu loh, kayak ngebaca-baca. Ini kan kayak apa nih, kepo, jadi kayak kita punya rasa ingin tahu guys. Ini kita lihat kayak gini aja sih, tapi membantu. Ini kan jadi banyak yang tentang screenshot gitu. Oke, sekian dari gua. Dan itu tergantung sama pilihan kamu di awal gitu loh, kayak kamu tuh berminatnya di apa aja. Sebenarnya aku tuh berminatnya tuh kayak di sains dan kayak teknologi dan sebagainya, tapi kayak ada beberapa gitu loh yang muncul di home aku, page home aku, yang kayak misalnya screenshot apa yang udah aku jelasin tadi, aku klik, jadi itu kan kayak sering muncul kayak gitu kan, jadi yang sains dan sebagainya tuh jadi tenggelam gitu aja sih. Tapi untuk lainnya tuh bagus banget menurut aku karena bisa nambah kosakata dan sebagainya. Kita berpindah ke aplikasi yang keempat. Ya, ini adalah Memrise. Sebentar. Tadi yang pertama itu Halo, yang kedua itu Cake, yang ketiga itu Quora. Oke, oh ternyata ada 6 guys. Oke. Nah, yang keempat itu adalah Memrise. Di sini aku suka banget aplikasinya karena dia tuh beneran native speaker gitu loh. Yang sebelumnya aku bilang kalau aku tuh benci sama orang Inggris, bukan orang astagfirullahaladzim, aku benci sama bahasa Inggris pas dulu karena dia tuh ngomongnya kayak nggak jelas, kayak kumur-kumur. Ya itu karena pengetahuan aku kurang di bahasa Inggris. Kayak paham nggak sih, kita tuh nggak ngerti apa yang orang ngomongin terkadang karena kita emang nggak ada pengetahuan di situ. Terus pas aku belajar di Memrise ini benar-benar membantu kita untuk mengetahui apa sih yang orang ini omongin, kayak udah apaan, kayak which, kalau kita orang Indonesia kan kayak would you, kayak would you, kayak gitu kan ya. Udah, oh aku mikirnya udah atau apa, atau what you doing, what are you doing, itu maksudnya seperti itu sih. Jadi kalau kita nggak paham sama sesuatu, terkadang bukan sesuatunya yang sulit atau bukan sesuatunya yang apa ya nggak bisa dipahami, tapi karena pengetahuan kita yang masih sangat minim. Sekarang kita bakalan ke Memrise. Bentar guys. Oke. Ini karena aku lumayan agak jarang pakai Memrise karena lupa. Dan coba kita yang belajar. Oke, ini bakal tanam memori baru. Nah, kalau ini kan bukan kita yang milih, beda sama kita. Aku sukanya ini nih kayak orang yang kayak orang apa sih yang ngomongnya tuh yang kalau kita baru belajar bahasa Inggris, kita tuh ngedengernya kayak orang ini ngomong apaan sih, kayak kumur-kumur. Nah, ini nih jelas, maksudnya bukan jelas gimana, kita tuh bisa tahu gitu loh. Apa sih yang diomongin dia sebenarnya? Apa sih? Jadi tuh kayak benar-benar native speaker banget gitu. Aku Pen 9 kalau nggak salah nama aplikasinya. Dan di aku fokusnya tuh untuk writing dan speaking.
aku gunain aplikasi ini tuh untuk mencari some topic lah yang kayak kita tuh bisa kayak yang tuh kan ngelik lagi. Jadi tuh kayak yang bisa membuat kita tuh deep talk, kayak ngomongin tentang akademik atau kayak dalam sehari-hari kita tuh bisa lah ngomong sama orang luar negeri atau dengan orang apa gitu kan dengan bahasa Inggris, tapi kayak untuk sains dan sebagainya, sebelum aku menggunakan aplikasi ini aku berpikir kayaknya bakalan sulit deh karena aku kurang dari kosakatanya dan sebagainya. Jadi untuk melatih hal tersebut aku gunain aplikasi ini untuk mencari topik, dan aku bakalan membuat beberapa tulisan, aku bakalan latihan sendiri ngomong selain aku gunain aplikasi Halo itu. Oke. Bagus, aplikasinya sangat membantu. Dan yang terakhir, ini bukan aplikasi, ini adalah website yang aku dapat dari mana ya? Mungkin kalau aku ingat aku bakalan kasih link YouTube-nya di box. Terus namanya nih The Guardian, dan di sini kita tuh kayak dibantu dengan bacaan-bacaan yang menurut aku bisa nambah kosakata. Selain itu di web ini tuh kita tuh bisa mendengar orang yang bacaan beritanya gitu loh. Apa sih namanya guys? Yaudah ya, kok pada lupa. Ini karena videonya tuh buat tiba-tiba gitu loh. Lihat aja aku pakai baju daster. Oh my god. Oke, jadi kayak kita tuh bisa kebantu sama si website ini. Terus kita tuh bisa mengetahui nih kayak yang mana sih adverb, yang mana noun dan sebagainya. Kayak bisa dikasih tahu gitu loh. Dan kalau kita mau dibacain berita itu, kita tuh bisa nemuin beberapa nggak cuma native speaker, tapi tuh kayak aksen India, Indonesia, Cina dan lainnya kayak gitu. Dan inilah beberapa aplikasi yang aku gunain untuk belajar bahasa Inggris. Dalam 1 bulan ini aku merasa progres aku cukup baik. Tapi walaupun kamu mau unduh beribu-ribu aplikasi dan sebagainya, kalau nggak digunain juga ya dikaliin 0, sama aja gitu kan. Jadi kita tuh kadang-kadang perlu untuk menjadi orang yang ambisius, tapi nggak boleh yang ambisius banget sampai ngelupain kesehatan, ngelupain ibadah dan lainnya. Yaudah gitu aja sih, doain aku ya guys, semoga aku bisa lulus tes. Dan don't forget to subscribe my channel. Jangan lupa untuk klik like button. Habis itu apa lagi ya? Leave your comment. Udah gitu aja. Dan seperti biasanya, give me apa sih, kritik dan saran gitu. Thank you, bye bye.